warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi pada siang ini bisa berkumpul di kediaman Mira ya, Ananda dari Ibu Wahidah, di mana hari ini merupakan tasyakur akikah ya. Semoga berkumpulnya kita di sini mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana sudah disampaikan tadi dari tuan rumah ya, bahwa hari ini adalah merupakan tasyakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikaruniainya Ananda Vira sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun lahir dalam keadaan prematur di 35 minggu ya, baru 35 minggu. Sebagai rasa syukur, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuan kita di dalam Al-Quran ya, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an faja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibumu. Jadi hakikatnya yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah jadikan pada bayi yang lahir ini sam'a, pendengaran ya. Wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati, akal pikiran. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Di dalam ayat ini begitu lahir yang disebut pertama adalah as-sam'a, pendengaran dulu ya. Wal absar, penglihatan. Jadi ketika lahir itu yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran ya. Wal absar baru penglihatannya ya. Baru akal pikirannya. Kenapa Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan akal pikiran, hati. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian di dalam ayat lain yang tadi dibacakan ya, surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Wa wasfainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamaluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya adalah selama 30 bulan ya. Jadi dijelaskan di dalam Al-Quran ini sampai jangka waktunya ya, mendapatkan ASI eksklusif itu sampai kapan. Mengandung dan menyusuinya itu 30 bulan. Kalau kemarin prematur ya, berarti berapa bulan? Di 8 ya.
8 bulan lebih ya. Nah, kapan 30 bulannya itu? Ya berarti 2 tahun 2 tahun 2 minggu. Iya. Karena kan dia kekurangan 2 Iya. minggu. Ya. Jadi kalau normal berarti di 21 bulan. Ya, kalau 2 tahun kan 24 bulan. 21 bulan sudah mulai adaptasi untuk disapi seperti itu ya. Allah jelaskan bahwa ibu ini hamil dalam keadaan susah payah, kemudian mengandung juga, melahirkan juga dalam keadaan susah payah. Menyapihnya dalam waktu 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu ya, sehingga ketika anak itu telah dewasa dan umurnya telah mencapai 40 tahun, baru dia merasa titik balik dari kehidupan itu, maka dia merasa ya. Jadi umur 40 tahun ini adalah biasa kadang disebut umur mulai titik balik seseorang, seperti dilahirkan kembali, mulai merasa mensyukuri kehidupannya begitu setelah 40 tahun ya. Maka banyak sekarang buku yang buku-buku yang menjelaskan bagaimana kita setelah usia 40 tahun itu ya. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri usia 40 tahun itu disebutkan ya. Jadi kalau udah di usia 40 tahun belum merasakan titik balik gitu, ini harus banyak muhasabah ya. Kenapa belum diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai titik balik ya. Walaupun tidak mesti 40 sebelum 40 tahun. Harapannya kita ya dari balik selama kehidupan ini iya, ada di dalam jalur yang benar ya, ada di jalan yang benar. Maka wabalagha arba'ina sanatan ya, ketika sampai di usia 40 tahun qala, dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Tuhanku, auzi'ni, tolonglah aku, beri ilhamlah aku, an ashkura nikmataka, agar aku bisa mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan telah Engkau berikan kepada kedua orang tua ya. Nah, karena usia 40 tahun juga menjadi salah satu titik balik. Selain menyadari untuk bersyukur kepada Allah, mulai titik balik juga. Karena kalau udah 40 tahun ini kan rata-rata kita udah punya anak ya, anak-anak juga sudah besar, sudah merasakan sulitnya kita mempunyai anak itu, sehingga di umur 40 tahun itu kita akan lebih dekat kepada orang tua kita, gitu kan? Ingin mengabdi mumpung masih ada orang tua kita itu di usia 40 tahun ya. Nah, seperti itu. Sehingga didoakannya itu agar aku bisa bersyukur kepada Engkau atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an amal sholihan tardahu, dan beri petunjuklah aku agar bisa berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunan ya. Nah, jadi usia 40 tahun itu titik balik, ingat ke leluhur ya, sehingga mendoakan orang tua, tapi kita juga ingat ke keturunan kita, seperti itu ya. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi surat Al-Ahqaf ini menjelaskan generasi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kehidupan dengan adanya generasi, dilahirkannya kembali keturunan kita, tapi tetap tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang disebut dengan syukur itu? Syukur itu adalah ya, mendayagunakan. Syukur itu kalau bahasa Indonesianya apa, Bu? Syukur itu apa?
berterima kasih. Berterima kasih cukup hanya bilang terima kasih saja? Enggak, ketaatan. Ya, saya dikasih ini, makasih ya Bu, gitu, sama Bu Wahidah dibawa, tapi udah di jalan dibuang ke tempat sampah, udah bersyukur belum? Belum. Nah, jadi bukan hanya terima Ucapan, kasih. Kalau bersyukur itu apa? perbuatan, Harus diapain nih? Dimakan. dimakan. Harus dimakan. Ya. Itu Kalau baru disebut dengan kalau nggak doyan dikasih. bersyukur. Kalau nggak dia dikasih. Ya, dikasih. Nah, jadi yang disebut syukur itu adalah mendayagunakannya apa yang sudah Allah berikan kepada kita sesuai dengan maksud penciptaannya. Ya. Nah, jadi kalau bersyukur kepada Allah, mendayagunakan segala pemberian Allah cocok sesuai dengan maksud Allah memberi, maksud Allah menciptakan itu. Seperti itu, ya. Nah, kalau sama orang kan bersyukur kepada seseorang berarti kita mempergunakan pemberiannya sesuai dengan maksud. Kalau ngasih makanan maksudnya kan supaya kita makan. Kalau ngasih barang berarti maksudnya supaya dipakai, ya. Nah, jadi orang yang memberi juga akan senang ketika kita selain mengucapkan terima kasih, tapi kita juga mempergunakan pemberian itu sesuai dengan maksud pemberiannya. Maka cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus cocok sesuai dengan apa yang Allah mau, apa yang Allah hendaki, ya. Seperti apa maunya Allah? Maka maunya Allah itu sebagaimana difirmankan di dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada hambaku, jika engkau mencintaiku, ya. Jadi ketika kita cinta kepada Allah, supaya cintanya ini berbalas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bertepuk sebelah tangan, caranya seperti apa? Fattabi'uni, maka ikutilah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Maka yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kita, hambanya. Maka selain dibalas cintanya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Maka kita lihat, oh alhamdulillah kita dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka seperti apa Rasulullah SAW ketika bersyukur diberikan keturunan. Maka Rasulullah SAW sudah memberikan suri toladan kepada kita. Ketika diberikan keturunan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan melaksanakan akikah, ya. Dengan melaksanakan akikah. Kenapa melaksanakan akikah? Karena di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah bersabda, hadis dari Samrah bin Jundud, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahina bil aqiqatihi tuzbahu anhu yawmas sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, ya. Maka disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, digundur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Nasai dan Ibnu Majah, ya. Serta menurut Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Jadi cara bersyukurnya ketika kita diberikan anak di dalam hadis ini, maka diakekahi pada hari ketujuh, ya, pada hari ketujuh diakekahi. Maka menurut para ulama mazhab, ya, salah satunya adalah yang berpendapat Imam Hambali berpendapat bahwa jika akikah tidak dilaksanakan pada hari ketujuh, maka disunahkan dilaksanakan bisa di hari ke-14. Jika tidak sempat dilaksanakan bisa sampai ke hari ke-21 sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya. Jadi belum sempat nih di ke-7, coba di hari keberapanya sampai di hari ke-21. Kenapa mesti memotong kambing?
Ya, kenapa mesti memotong kambing? Ini juga ketika dibedah hikmahnya, ya, salah satu yang diteliti oleh Dr. Aisyah Dahlan, ya. Nah, Dr. Aisyah Dahlan ini kan seorang dokter yang mengambil spesialisasi neuroscience, ya. Bagaimana hubungan manusia ini dengan otak, ya. Nah, neuroscience dengan sainsnya juga, ya. Subhanallah. Maka ternyata Dr. Aisyah ini sempat menjelaskan kenapa mesti dipotong kambing, kenapa mesti hewan yang harus dipotongnya, ya. Nah, karena di dalam diri manusia ini ada sifat hewani. Dalam diri manusia ini ada sifat hewani. Maka ketika disembelih hewan itu, setidaknya sifat hewani itu akan hilang pada diri manusia. Jadi kalau ada ini manusia bukan ya sampai tega melebihi binatang pada kelakuannya. Mungkin dulu di akhir-akhir apa enggak? Seperti itu salah satu hikmah. Nah, kemudian di dalam akikah itu Rasulullah SAW juga memberikan simbol-simbol tanggung jawab orang tua kepada anaknya, ya. Jadi ada berapa tanggung jawab orang tua kepada anaknya? Tanggung jawab kepada orang tua kepada anaknya itu ada 7, ya. Yang pertama adalah tanggung jawab pendidikan keimanan. Yang pertama kali harus ditanamkan kepada anak kita adalah masa keimanan. Maka diberikan simbol untuk pendidikan keimanan ini dengan mengumandangkan azan di telinga. Karena telinganya sudah berfungsi, ya, nah, maka baru telinga. Maka pertama kali yang didengar di dunia dalam bayi ini lahir adalah kalimat tauhid, ya, itu simbolnya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pendidikan fisik untuk fisiknya, ya. Tanggung jawab pendidikan fisik ini kita harus memberikan makanan untuk anak kita, makanan yang halalan thayyiban. Selain halal juga harus thayyib, ya. Manfaat. Selain thayyib juga harus halal, tidak bisa dipisahkan halalan thayyiban, ya. Maka simbol untuk anak, untuk bayi, sebagai simbol bahwa kita ini harus memberikan makanan yang halal dan thayyiban adalah dengan ditahnik, ya. Ditahnik itu diberi apa? Kurma, ya. Kemudian ditekankan ke, kalau kata orang Sunda, langit-langit, ya. Nah, ternyata selain itu adalah simbol untuk memberikan makanan yang halal dan thayyiban, karena di kurma itu penuh dengan gizi, nutrisi atau madu, ya. Nah, ini juga untuk menguatkan saraf-saraf hisapnya, sehingga bayi ini juga akan menghisap dengan baik. Kemudian apalagi yang di awal-awal kelahiran bayi ini, ya, di APK ini. Yang ketiga adalah tanggung jawab pendidikan intelektual, ya. Tanggung jawab pendidikan intelektual. Tanggung jawab pendidikan intelektualnya itu salah satu disimbolkan dengan dicukur habis, ya. Nah, karena dengan dicukur habis ini adalah untuk menstimulus merangsang saraf-saraf yang ada di kepala bayi ini akan maksimal, ya. Nah, jadi kalau timbangannya sudah mulai, kemarin kan kecil banget, ya. Nah, udah mulai normal sesuai dengan bayi-bayi yang lahir normal di 3 kiloan deh, ya. Kalau bisa dicukur habis. Udah dicukur habis. Alhamdulillah. Nah, ya. Nah, apalagi kalau udah dicukur habis, maka ini akan, jangan khawatir malahan takut masuk angin apa enggak, ya. Justru itu akan merangsang saraf-sarafnya, karena di dalam otak manusia ini, di kepala ini ada miliaran sel neuron, ya. Nah, alhamdulillah kalau sudah dicukur habis. Kemudian
Tanggung jawab apalagi? Tanggung jawab pendidikan psikis. Ya. Tanggung jawab pendidikan psikis. Maka tanggung jawab pendidikan psikis ini disimbolkan dengan diberikan nama yang baik pada hari ketujuh. Ya. Nah, sekarang Fira sudah memberikan nama karena nama itu adalah doa. Nama ini warisan dari orang tua yang pertama kali diberikan kepada anaknya. Ya. Artinya apa, Fira? Namanya Satria yang kokoh. Nah, dia punya dia ngasih nama. Apa? Satria yang takut berani. Kayaknya bahasa Italia. Oh, Sanskerta. Nah, maksudnya apa? Satria yang taat pada agama dan soleh. Nah, nanti ini kan udah diberikan namanya. Ketika mulai bisa diajak berdialog, berbicara, sampaikan maksud dari Fira memberikan nama sedikit. Satria itu seperti apa, kan ya? Jadi anak itu gak bakalan cengeng, malu, masa saya Satria cengeng gitu. Taat beribadah, sehingga ketika itu sudah pendidikan psikologis untuk dirinya, masa taat beragama mau menyimpang gitu. Jadi itu sudah tertanam, sudah tersugesti, ya, mengingatkan. Jadi maka kita kepada anak-anak itu, nama itu adalah doa, sehingga dijelaskan kamu ini ibu kasih nama ini supaya kalian ini. Karena itu sangat berpengaruh ya. Saya pernah punya anak yang kelima, saya kasih nama di akhirnya itu ada Hamim. Maksudnya Hamim itu di sana adalah sahabat setia gitu. Tapi arti Hamim itu ada dua. Yang kedua adalah panas. Ya. Nah, ternyata anak ini sebentar nggak bisa diam, lari, ada apa ketendang, tumpah, ini, wah khawatir ini Hiperaktif ya. Hiperaktif, jadi hawanya tuh panas gitu, ya. Ini udah ganti, akhirnya diganti, ya, karena khawatir diambil arti yang kedua, gitu. Khawatir ada malahan panas. Jadi kita jelaskan. Akhirnya setelah itu menjadi halim, gitu ya. Lebih ke anaknya juga iya berubah gitu, jadi agak kalem ya, tapinya produktif, asalnya nggak bisa jalan, bisanya lari, Pengaruh ya. tidak terkendali gitu. Nama pengaruh. Sangat berpengaruh sekali ya. Nah, maka nama ini yang menunjukkan sebagai tanggung jawab pendidikan psikis ya, diawali dengan memberi nama yang Baik. seperti itu tanggung jawab pendidikan psikis. Nah, saya sendiri, ibu saya itu dulu ngasih nama Lia Sobariah. Saya tanya kenapa saya dikasih nama Sobariah, ya, supaya sabar karena selama hamil ibu saya itu pendarahan selama 6 bulan. Jadi nggak bisa kemana-mana, terbaring terus di tempat tidur. Ya. Satu itu, yang kedua karena selama 6 bulan terbaring di tempat tidur, tidak pernah berhenti berurai air mata itu ya. Sampai turun ke sayanya sampai udah nikah, punya anak, terusnya sering nangis. Punya anak laki-laki juga sering nangis. Dari situ mulai berpikir, ya Allah, masa harus 7 turunan kayak gini? Ya, nah di situ karakter itu bisa menyesuaikan. Akhirnya ya belajar mengelola emosi seperti apa, belajar mengelola emosi. Akhirnya anak kedua saya itu perempuan tapi kebal, nggak bisa nangis, menahan, karena sayanya anak kedua sudah mulai menahan Emosi. nangis, Oh, iya. gitu ya. Ternyata darah tinggi ya kalau tidak menangis, Dipendem. dipendam. Nah, akhirnya anak ketiga belajar cerdas mengelola emosi. Dan ternyata anak ketiga lebih cerdas mengelola Emosi. karena pendidikan terhadap anak itu ya dimulai kita hamil, ketika menyusui, di masa-masa tumbuh kembangnya itu sangat erat sekali hubungannya dengan kondisi ibu. Maka ibu itu harus bahagia ya. Harus bisa mengelola emosi ya, mengelola perasaan juga ya. Seperti itu ya. Nah itu Vira, jadi udah berapa tadi pendidikan apa saja? 4. Pendidikan yang pertama tauhid, keimanan ya, dengan Mengajarkan kalimat tauhid yang pertama. Yang kedua pendidikan fisik, dengan makanan. memberikan makanan, disimbolkan dengan teknik. Oh, ya. iya, teknik Nah, itu belum ya. ya.
Nah, kemudian apalagi tadi fisik, intelektual ya, fisik udah intelektual dengan dicukur ya. Kemudian psikis dengan diberikan nama yang Bagus. ya, nama yang baik. Kemudian pendidikan sosial ya. Nah, kita harus memberikan pendidikan sosial kepada bayi kita. Simbolnya apa pendidikan sosial ini? Simbol pendidikan sosial itu dengan adanya acara akikah kenduri seperti ini. Vira mensosialisasikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman ya. Nah, ngirim-ngirim dengan adanya menyembelih hewan akikah kemudian dibagikan ya, sehingga tetangga ini tahu namanya siapa, anaknya siapa, kapan lahirnya, sehingga di dalam lingkungan sosial ini mereka tahu, tidak dibiarkan siapa itu nggak tahu kapan lahirnya itu ada anak di situ. Iya, iya Jangan benar-benar. sampai seperti itu ya. Tapi ketika disosialisasikan tahu, oh iya Vira yang di P7 itu udah lahiran, anaknya laki-laki. Ya, jadi ketika anak sudah bisa jalan, apa keluar, tetangga, masyarakat tidak akan bertanya, tidak akan menyia-nyiakan, tapi dari begitu lahir sudah ada penerimaan di masyarakat. Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Ya, makhluk sosial harus bersosialisasi seperti itu ya. Nah, kemudian simbol yang lainnya adalah tanggung jawab pendidikan ibadah ya. Nah, tanggung jawab pendidikan untuk tadi kan akidah, tauhid itu ya. Nah, kalau ibadahnya, tanggung jawab ibadahnya ini dengan melaksanakan syariat akikah di hari ke-7 itu dengan motor ya, kemudian disosialisasikan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab pendidikan seksual ya. Nah, tanggung jawab pendidikan seksual itu salah satunya jika anak perempuan itu dengan dihitan ya ketika masih bayi. Walaupun sekarang ada kontroversi, menurut penelitian katanya jangan ada hitan, padahal hitan untuk perempuan itu mustahab, sangat dianjurkan. Kenapa? Ya, karena rata-rata jika tidak dilakukan hitan ya, khawatir anak perempuan ini nanti hiper ya. Nah, seperti itu bahaya kalau seorang perempuan yang harus menjaga kehormatannya ya. Usia berapa biasanya kalau Bayi ya? nah, karena hitam untuk perempuan itu sebetulnya kayak buang jerawat dari klitorisnya itu ya. Kalau usia TK Udah kegedean ya. kegedean. Udah kegedean. Saya Pasti dulu ya. TK. Sudah sakit mungkin ya. Ya. Nah, bayar utangnya mungkin ya dengan bagaimana kita menjaga anak kita ini agar punya keseimbangan untuk menjaga auratnya gitu ya. Dia bisa ifah menjaga dirinya ya. Nah, untuk menjaga dirinya agar, makanya kalau kata orang Sunda kalau nggak dihitam teh budaknya, anak perempuannya jadi centil ya. Bu tahu centil ya, Centilan. ya kecentilan gitu. Kecentilan. Apa ya kalau kata bahasa Indonesia apa ya? Genit. Genit. Iya, ya. Nah, sementara kan perempuan itu fitrahnya bukan genit. Ya. Nah, perempuan ini fitrahnya bukan genit. Khawatir seperti ini. Jadi semua yang disyariatkan di dalam Islam ini sebetulnya ada hikmah yang harus kita laksanakan ya, karena semuanya akan bermanfaat untuk kita sebagai umat Islam ya, sebagai hamba Allah, sebagai umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru simbol-simbolnya yang ada di masa-masa awal kelahiran. Selanjutnya nanti itu tetap harus dilaksanakan ya. Tanggung jawab pendidikan keimanan, tanggung jawab pendidikan ibadah, tanggung jawab pendidikan fisik, tanggung jawab pendidikan psikis, tanggung jawab pendidikan sosial, dan tanggung jawab pendidikan seksual ya. Itu harus dilakukan oleh kita selaku seorang ibu ya. Apalagi sekarang sudah mulai banyak parenting gitu ya. Karena
yang namanya pendidikan terhadap anak, jika dalam masa tumbuh kembangnya itu ada yang terlewat atau ada yang tidak kita lakukan, maka akan menimbulkan hutang pengasuhan. Ya, walaupun sudah di usia, udah bukan anak-anak lagi, udah 18 tahun, udah 20 tahun, tapi ketika ada hutang-hutang pengasuhan, ini lebih berat ketika kita harus menanggung membayarnya. Ya, kayak anak-anak yang mudah dirayu oleh laki-laki, anak-anak yang mudah jatuh ke pelukan orang lain, ini adalah anak-anak yang punya hutang pengasuhan dari ayahnya, karena dia tidak mendapatkan cinta, tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan perhatian dari laki-laki di rumahnya, terutama ayahnya atau kakak laki-lakinya, maka kekosongan ini akan dia cari di luar. Jadi anak-anak perempuan yang kurang perhatian dari ayahnya, nggak pernah dipeluk ayahnya, nggak pernah dipuji oleh ayahnya, ada yang muji di luar sedikit udah langsung kelepek-kelepek. Iya. Ya, akhirnya jatuh kepada hal-hal yang negatif. Begitu juga hutang pengasuhan dari seorang ibu, sama ya, ini juga akan berdampak. Maka anak-anak ini nanti kalau di dalam parenting pengasuhan, ketika anak-anak ini mulai beranjak, ya, anak perempuan ini harus didekatkan kepada ayahnya, ya. Nah, silang nanti anak laki-laki harus didekatkan kepada Ibunya. Selain untuk menjaga fitrahnya, ya, yang perempuan udah feminim, tapi dia juga harus kuat, maka dia juga harus melihat maskulinitas dari seorang ayahnya. Kemudian anak laki-laki yang sudah tumbuh kembang dibesarkan oleh ayahnya, sudah maskulin, dia juga harus mengetahui seperti apa feminisme itu yang ada di ibunya. Jika pengasuhan ini berimbang, maka insya Allah ketika anak-anak ini puber, dia tidak akan terjerumus kepada penyimpangan orientasi seksual yang saat ini sangat-sangat marak dan dikhawatirkan, ya, karena penyimpangan orientasi seksual ini sekarang ini sudah kalau dulu trennya itu anak-anak yang kuliah, yang sudah kerja, Sekarang anak ini sudah SD. sampai anak SMP, SMP. anak SD kelas Iya. 5. Iya, SD udah ada ya. Ya, nah, karena mereka itu LGBT itu dananya itu gede buat mengkampanyekan gerakan mereka ini, ya. Orang-orang yang ingin merusak dunia ini dananya itu banyak, ya. Nah, sementara kita yang ingin meluruskan, ya, kadang-kadang kalau kurang-kurang kuat, aduh, udah pusing duluan, akhirnya apatis, ya, tidak kuat. Maka ketahanan keluarga, pendidikan, pengasuhan harus dimulai dari Keluarga. harus dimulai dari keluarga, ya. Ibunya dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Tapi jangan lupa ayah adalah kepala sekolah, ya, harus terlibat. Mau dibawa kemana, seperti apa kurikulumnya, apa yang mau diterapkan pendidikan kepada anak-anaknya, ayah harus betul terlibat, ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri, untuk Vira, untuk keluarga Bu Wahidah, ya, harusnya dan umumnya untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.